Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Fajar Siddiq Nurfadila yang akan menemani dalam Jendela Berita. Berita pertama kali ini yaitu kasus COVID-19 yang hingga detik ini masih melanda negeri Indonesia. Hal ini berdampak kepada aktivitas mahasiswa terutama di kampus-kampusnya. Berikut adalah liputan di kampus Unisba. Pertama pertanyaannya, jadi gimana sih Pak kondisi kampus belakangan ini? Sekarang kondisinya apalagi terjadi musibah seperti ini ya, kita itu semuanya itu kan pasti memakai gitu, terus terang dampaknya sangat berat sekali khususnya untuk pedagang lah gitunya gitu, karena kita di sini sarana pembeli itu ada mengandalkan dari mahasiswa tersebut sekarang lagi libur gitu mah gitu. Terus pokoknya intinya Bapak mah untuk bertahan aja lah gitu, karena udah nggak ada punya kelainan lagi lah gitu, namanya seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang biasanya pembeli itu dari mana sih selain dari mahasiswa Pak? Paling ya mengandalkan ada dari kantor, ya orang selewat aja lah gitu khususnya gitu mah gitu. Kalau pedagang-pedagang lain yang mulai tutup sekarang itu pindahnya kemana? Sekarang mungkin ya paling ya di rumah-rumah aja gitu mah pada diem. Tapi kenapa Bapak tetap milih jualan di kampus gitu? Habisnya udah nggak ada cara lain lah gitu ya. Secara ikhtiarnya mah kita bertahannya gitu yang mengandalkan yang udah itu nggak ada kemampuan lagi, nggak ada kebiasaan lagi gitu, karena beban lah gitu ya, terpaksa saya gitu. Jadi berarti secara pemasukan lebih kurang dari biasanya ya Pak? Jauh lebih kurang, paling sekarang mah dapatnya paling 15% gitu dari yang biasanya gitu mah. Untuk kondisi kampus saat ini ya mungkin cukup sepi. Yang tadi biasanya ramai dan sekarang sepi, jadi agak gimana ya untuk di semua area kampus ini ya begitulah. Kalau mahasiswa yang datang ke kampus itu biasanya ngapain Pak? Untuk mahasiswa yang suka ke kampus, ada kegiatan, mungkin ada acara rapat, atau yang ke lab itu praktek sama giat ke dadakan acara tuh. Oh gitu. Kalau sekarang tuh lagi lockdown lagi. Untuk saat ini kampus Unisba sementara di lockdown dulu sebelum ada perencanaan nanti 2021 ya, kurang tahu ya untuk. Jadi buat waktunya belum ada kepastian gitu. Belum ada kepastian ya. Jadi belum ada hilal. Hilal itu ya. Ya mungkin saat ini kampus agak sepi lah. Yang biasanya suka rame ataupun gimana gimana tuh yang suka rame-rame gitu ya. Kalau sekarang terbatas ya. Sekarang terbatas ya. Jadi pekerjaan juga kurang kurang wow lah gitu. Kurang maksimal ya. Kurang Untuk berita yang selanjutnya datang dari proyek pembangunan jalan tol di Sumdawu. Berikut adalah liputannya.
ngambilin muatan buat angkot, ya parkir biasa di Nah, jalan. dengan adanya pembangunan ini tuh jadi kehalang nggak aktivitas? Ya, seperti namanya kehambat lah kalau buat supir angkot mah. Terus Cuman ada nggak- kabar nggak kira-kira kabar beresnya ini tuh pembangunan? Kira-kira 2022 kalau nggak salah mah. Makanya sekarang lagi dipercepat. Tapi pengaruh buat angkot-angkot sekitar sini apa aja sih, ah? Gimana? Pengaruhnya jadi sisa Kan- penumpang. Kan nggak terminal. Cilenyi kan nggak ada terminal, habis semua. Oh, jadi nggak punya terminal ya? Iya. Sering terjadi kemacetan ya. Angkot mau simpan di mana kalau nggak ada terminal? Yang pertama kita mau nanya aja, ini kan pembangunan sejak 2019 2018. atau 18 ya. Kira-kira bakal selesai rampung semua ini tuh tahun berapa? Gini, untuk proyek ini sebenarnya kita dibagi-bagi fasenya. Ada 3 fase sebenarnya sampai saat ini. Dan kebetulan untuk proyek ini tuh fase 3. Fase 3 tuh awalnya 2019 awal lah, 2018 akhir. Target pertama kita sampai akhir tahun ini sebenarnya. Cuman kan karena satu hal dan sebagainya ada perpanjangan kontrak sampai akhir tahun 2008 tahun depan bulan November. Nah, kalau misalnya dari hal-hal yang menghambat pekerjaan ini ada nggak? Sebenarnya kita kalau yang paling menghambat di sini tuh karena ini kita di tengah jalur yang aktif ya, jalan nasional. Kita lebih terhambatnya ya sama ini sih, sama pengalihan jalan, terus sama kendaraan, sama pembebasan lahan juga karena kan ini daerah aktif pada pemukiman. Jadi permasalahan yang paling utama sih itu dari pembebasan lahan sama ini traffic lalu lintas. Mau tahun keempat lah jualan di sini. Kemarin kan di depan situ. Jadi pas ya emang awal dari perencanaan proyek ini Bu Rata udah tahu gitunya. Tapi kan nggak ada nggak ada inilah apa namanya tanya. Nggak ada pemberatan kalau mau digusur, pokok dipindahkan ke belakang gitunya. Tapi pas ini baru-baru inilah ada sebulan lebih Ibu dipindahin ke belakang ini gitu. Jadi gusurnya berarti dari yang sekitar sana atau? Enggak, pas ada ini kan sebelah kios aku kemarin itu kan ada galian dibor gitu. Jadi ibu mau nggak mau kan harus pindah dulu lah sementara waktu sampai proyek ini nanti beres gitu aja sih. Kalau kita masuk ke beres, di sana lagi gitu. Mudah-mudahan insya Allah kalau memang pihak jasa marga itu nanti bisa dipindahkan lagi ke depan gitu ya. Ibu kalau jualan jadi kehakan ke gara-gara proyek ini? Ya jelas dong, jelas. Jadi berkurang. Sangat. Tapi bersyukurnya juga anak-anak yang sekolah masalah itunya pembayaran juga nggak terhambat. Pas aku dipindah ke sini udah beres, terus tinggal selangkah lagi yang SMK itu. Kan langganan ibu kan orang-orang angkot yang pastinya kayak gitu kan, bapak-bapak yang mau jemput sekolah. Terus pas ada proyek ya pas ditutup jalan ini aja agak berkurang kan, jadi pas dibuka ini lagi juga alhamdulillah lagi angkot-angkot juga bisa masuk lagi. Tapi pas awal-awal mau digeser ke sini ada reaksi nggak? Kita langsung gimana gitu? Enggak sih, enggak ada, sebab merasa nyamannya aku udah punya, makanya rezeki juga nuturkan cek orang Sunda teh gitunya kasepnya. Jadi dari belakang juga bisa ke depan, dari sana ke sini berang ke sini, alhamdulillah. Itu aja sih Sep, enggak yang Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya, Fajar Sidik Nurfadila yang akan menemani dalam Jendela Berita.
Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang dipicu oleh faktor cuaca dan iklim. Beberapa contoh atau tipe dari bencana tersebut adalah banjir, banjir bandang, longsor, dan angin puting beliung. Tahun depan, BMKG memprediksi puncak musim hujan dari awal tahun hingga bulan April 2021, sehingga potensi terjadinya bencana hidrometeorologi sangat tinggi terjadi di Indonesia. Sejak akhir Oktober 2020 hingga awal Desember 2021 ini, sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki periode musim hujan 2020-2021. Akibat curah hujan yang intens dan berdurasi lama, sejumlah wilayah diminta untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi. Namun, apa itu bencana hidrometeorologi? Kepala Subbidang Peringatan Dini Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Agi Walanda menjelaskan, bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameternya. Beberapa parameter diantaranya adalah peningkatan curah hujan, penurunan curah hujan, suhu ekstrim, cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang disertai angin kencang, serta kilat atau petir, dan lain. Secara umum, bencana hidrometeorologi terjadi saat musim hujan saja, melainkan juga bisa terjadi di musim kemarau. Nah, ini yang menariknya. Karena kalau terminologi bencana hidrometeorologi itu kekeringan juga masuk, atau kategori bencana hidrometeorologi, sehingga tidak hanya pada kasus kelebihan cuaca atau hujan deras saja. Adapun jenis-jenis ancaman bencana hidrometeorologi yang harus diwaspadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekeringan, lalu banjir, tanah longsor, genangan, banjir bandang, angin kencang, pohon tumbang, dan terakhir cuaca ekstrim atau hujan lebat disertai angin kencang serta kilat atau petir. Dengan karakteristik hujan yang dapat terjadi untuk durasi lama atau terjadi hujan durasi singkat tetapi dengan intensitas tinggi atau lebat, maka masyarakat perlu meningkatkan pola adaptasi terhadap ancaman bencana hidrometeorologi ini. Untuk menemani akhir pekan Anda, rekan saya Hansya Akila telah menyiapkan beberapa referensi tempat yang ada di Kota Bandung. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jendela Berita hari ini. Saya, Fajar Sidik Nur Fadilah, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Sekarang saya akan mengajak Anda berkeliling di daerah Kota Bandung. Tempat ini adalah tempat yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan maupun warga lokal Bandung itu sendiri, yaitu yang biasa kita sebut sebagai Babakan Siliwangi. Tempat ini sangat ramai dikunjungi oleh warga sekitar, karena selain tempat yang asri juga harga tiket masuk yang sangat terjangkau, yaitu Rp3.000, dan Anda sudah mendapat akses untuk memasuki kawasan ini. Kawasan ini juga sering digunakan oleh para mahasiswa atau anak remaja yang gemar berolahraga. Dan tentunya di setiap sudut tempat ini menarik. Tidak jarang banyak yang mengunjungi tempat ini hanya sekedar untuk berfoto dan bercengkrama santai dengan keluarga atau sahabatnya. Selain itu, tempat ini juga menyediakan fasilitas lain seperti gor dan juga kolam renang yang sangat melengkapi destinasi wisata ini tentunya. Jadi buat para pemirsa yang sedang mengunjungi Bandung, tentu destinasi wisata ini tidak boleh dilewatkan karena di sini kita dimanjakan oleh pemandangan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kansya Akila. Saat ini saya tengah berada di Saraga ITB Bandung atau masyarakat sekitar sini biasanya menyebut sebagai Baksil. Nah, meskipun berada di tengah perkotaan, kawasan Baksil ini tetap asri dengan banyaknya pepohonan, sehingga cocok sekali dijadikan destinasi keluarga di akhir pekan.
Kawasan Masjid Salman ITB sudah menjadi ikon bagi kota Bandung. Selain menjadi tempat yang cukup bersejarah, tempat ini juga memiliki kawasan yang cukup luas, sehingga tempat ini cukup menarik untuk dikunjungi. Selain digunakan untuk para mahasiswa yang ingin beribadah, Masjid Salman ITB ini pun kerap digunakan oleh masyarakat umum yang ingin melaksanakan ibadah di sini, karena daerah yang cukup strategis. Selain itu, bangunan masjid ini sendiri sangat unik, sehingga kerap kali banyak turis atau orang asing yang ingin datang langsung dan mengunjungi tempat yang bersejarah ini. Meskipun begitu ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat, namun Masjid Salman ITB ini tetap dikenal akan keindahan dan juga kebersihan yang selalu dijaga. Bagi para penonton, semua yang ingin berkunjung ke Bandung, maka tentu saja Masjid Salman ITB ini tidak boleh dilewatkan untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Masjid Salman ITB Bandung. Ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Bandung. Yuk langsung kita lihat. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan di kawasan Taman Sari, Kota Bandung. Di kawasan ini banyak sekali jajanan kuliner yang akan cukup menguras kantong Anda. Dan saya sekarang akan mengajak Anda untuk mengunjungi tempat Donat Pops yang sedang hits belakangan ini. Karena mereka di sini menyediakan donat namun dengan berbentuk kotak kecil dan dengan harga yang cukup terjangkau, rasa yang tidak perlu diragukan lagi. Maka tempat ini pun selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung. Jadi ini pas banget buat kamu yang lagi jalan-jalan di Bandung dan ingin wisata kuliner, bisa untuk mengunjungi kawasan Taman Sari, Jalan Kebon Kembang nomor 9 Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat. Nah pemirsa, itulah informasi seputar Saraga ITB di Bandung. Saya Kansya Akila, Jendela Berita Bandung.